Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti Zoom pada hari ini. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat, Ibu dosen mata kuliah Struktur dan Perkembangan Tumbuhan beserta teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Baiklah, sebelum memulai mendiskusikan hasil presentasi kami pada kali ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kan dia sebagai moderator dan rekan saya Raisa Humaida Antiani sebagai pemateri pertama. Dan saya, Ramadhani Christina Dewi sebagai pemateri kedua. Baiklah, itu tadi materi 1 oleh Raisa dan materi 2 Vina. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Raisa. Kepada Raisa disilahkan. Baiklah, kali ini kami akan membahas tentang morfologi buah dan biji. Poin yang akan dibahas pada buah ada pertama pembentukan dan morfologi buah, dua penggolongan buah. Penggolongan buah ini ada buah semu, buah sejati, buah tunggal, buah ganda, dan buah majemuk. Selanjutnya ada biji. Biji ini membahas tentang pertama, perkembangan embrio dan biji, kedua bagian-bagian biji, yang ketiga kecambah, keempat reproduksi yang terdiri dari angiospermae dan gimnospermae. Yang pertama buah. Buah atau fruktus adalah hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada tumbuhan. Buah termasuk organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Bagian-bagian bunga yang kadang-kadang gugur, yang kadang-kadang tidak bisa gugur, melainkan ikut tumbuh dan tinggal pada buah. Biasanya tidak mengubah bentuk dan sifat buah itu sendiri. Aneka rupa dan bentuk buah tidak terlepas kaitannya dengan fungsi utama buah, yakni sebagai pemencar biji tumbuhan. Selanjutnya ada pembentukan dan morfologi buah. Pembentukan buah terjadi setelah adanya penyerbukan yang terjadi pada bunga. Bunga yang telah berhasil diserbuki akan mengalami pembuahan. Pembuahan berlangsung dalam bakal biji yang telah mempersiapkan sel telur dalam kantong embrio. Setelah pembuahan, bakal buah akan berkembang menjadi buah dan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Setelah pembuahan, kelopak, tajuk, benang sari, tangkai, dan kepala putik akan layu dan gugur. Pada bagian bunga yang tidak gugur dan ikut tumbuh, seperti daun-daun pelindung pada jagung, daun-daun kelopak pada terung, tangkai kepala putik pada rambut jagung, dan kepala putik pada manggis. Selanjutnya ada morfologi buah. Yang pertama ada exocarp, yaitu lapisan buah paling luar yang mengandung pigmen yang menentukan warna dan corak kulit buah. Yang kedua mesocarp, yaitu lapisan tengah pada dinding buah yang disebut dengan dinding buah. Yang ketiga ada endocarp, yaitu lapisan kulit paling dalam yang membungkus biji buah. Selanjutnya penggolongan buah. Yang pertama ada buah semu. Buah semu atau palsu atau fructus curius atau buah tertutup atau fructus caulusus
adalah jika buah terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian lain dari bunga lain atau lebih besar dan menarik, sehingga buah yang sesungguhnya tersembunyi. Buah semu dibagi menjadi tiga, yaitu pertama buah semu tunggal, yang artinya buah semu yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah. Pada buah ini selain bakal buah, ada bagian lain bunga yang ikut membentuk buah. Contohnya tangkai bunga pada jambu monyet. Lalu kedua, ada buah sejati ganda, yaitu buah yang terjadi dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas satu sama lain. Masing-masing bakal buah menjadi satu bakal buah, contohnya cempaka. Ketiga, ada buah sejati majemuk, yaitu buah yang berasal dari suatu bunga majemuk yang masing-masing bunganya mendukung satu bakal buah. Tetapi setelah menjadi buah tetap berkumpul sehingga seluruh tampak seperti satu buah saja, contohnya pada pandan. Yang kedua ada buah sejati. Buah sejati atau buah telanjang atau yang biasa disebut dengan fructus nodus, artinya buah yang terjadi dari bakal buah, dan jika ada bagian bunga lain yang masih tinggal, ini tidak merupakan bagian buah yang berarti. Bunga telanjang atau sejati ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu satu buah sejati tunggal, ialah buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Buah ini dapat berisi satu biji atau lebih. Ada pula yang tersusun dari satu atau banyak daun buah dengan satu atau banyak ruang. Yang kedua, ada buah sejati ganda yang terjadi dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas satu sama lain. Masing-masing bakal buah menjadi satu buah. Contohnya buah cempaka. Yang ketiga, buah sejati majemuk, yaitu buah yang berasal dari bunga majemuk, yang masing-masing bunganya mendukung satu bakal buah. Tetapi setelah menjadi buah, tetap berkumpul sehingga seluruhnya tampak menjadi satu buah saja, contohnya pandan. Buah sejati tunggal dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pertama, buah sejati tunggal yang kering. Artinya, buah sejati tunggal ini memiliki bagian luar yang keras dan mengayu seperti kulit yang kering. Contohnya kacang tanah dan buah padi. Kedua, buah sejati tunggal yang berdaging. Ialah jika dinding buahnya menjadi tebal berdaging, contohnya pada buah mangga. Selanjutnya biji akan dijelaskan oleh Vina. Biji dalam bahasa Latin yaitu merupakan bakal biji atau ovum dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Kandang itu embrio yang termodifikasi sehingga dapat bertahan lebih lama pada kondisi kurang sesuai untuk pertumbuhan. Yang kedua, perkembangan embrio. Setelah pembuahan, bakal buah berkembang menjadi buah dan bakal biji. Biji mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga. Biji duduk pada tangkai biji atau tali pusar atau funiculus yang keluar dari temui atau plasenta. Bagian biji tempat tali pusar disebut pusar biji atau hilus. Ada kalanya tali pusar ikut tumbuh dan berubah sifat menjadi salut atau selaput biji atau areus. Salut biji ada yang berdaging atau berair dan seringkali dapat dimakan, seperti pada biji rambutan dan durian. Ada juga yang menyerupai kulit dan hanya menutupi sebagian biji seperti biji pala. Yang ketiga yaitu bagian-bagian biji. Gambar
Bagian-bagian biji terbagi atas tiga. Yang pertama yaitu kulit biji atau spermodermis, berasal dari selaput bapa biji atau integumen. Kulit biji angiospermae terdiri dari dua lapis. Yang pertama lapisan kulit luar atau crista, pada tipis tapi seperti kulit yang seperti kayu atau batu. Yang kedua yaitu lapisan kulit dalam atau tegmen. Biasanya tipis seperti selaput, seringkali dinamakan kulit pari. Kulit biji Gymnospermae terdiri atas tiga lapis, yaitu yang pertama kulit luar atau Sacrotesta, biasanya tebal berdaging. Yang kedua kulit tengah atau Sclerotesta, yaitu suatu lapisan yang keras dan kuat. Yang ketiga kulit dalam atau Endotesta, biasanya tipis seperti selaput, seringkali melekat erat pada anti biji. Pada kulit luar biji masih ditemukan bagian-bagian lain seperti sayap atau alai. Di luar kulit biji berguna supaya biji mudah dipancarkan angin. Yang kedua yaitu bulu atau koma, yaitu penonjolan kulit biji berupa rambut-rambut halus yang berfungsi sama dengan sayap. Yang ketiga, salut biji atau areus, berasal dari pertumbuhan tali pusat. Yang keempat, berdaging berair dan menyebumi semua biji, seperti pada biji durian. Yang selanjutnya, menyerupai bukit dan hanya sebagian menutup biji, seperti pada biji pala. Selanjutnya yaitu salut biji semu atau adeloid, seperti salut biji, tetapi berasal dari bagian sekitar liang biji atau mikrofil. Selanjutnya, pusar biji atau halus, bekas perlekatan kulit luar biji dengan takut pusar. Yang selanjutnya yaitu liang biji atau mikrofil, sering tumbuh menjadi badan berwarna putih, alwaza, yaitu tempat pertemuan integumen dengan nucellus. Yang selanjutnya yaitu tulang biji atau rape, yaitu terusan tali pusar pada biji, hanya kelihatan pada biji yang mengganggu atau anatropus. Bagian yang kedua dari bagian biji yaitu tunikulus, merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan terbumi. Jadi merupakan tangkai biji. Jika biji masak, biasanya biji terlepas dari tarik pusar. Biasanya biji akan terlepas dari tali pusatnya dan tampak pada biji bekasnya yang disebut hilus. Yang ketiga, inti biji. Inti biji ialah semua bagian biji yang terdapat di dalam klipnya. Oleh sebab itu, inti biji juga dapat dinamakan isi biji. Inti biji terdiri atas satu lembaga atau embrio, merupakan calon tumbuhan baru yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru setelah biji memperoleh syarat-syarat yang diperlukan. Lembaga di dalam biji telah memperlihatkan ketiga bagian utama tumbuhan, yaitu satu, akar lembaga atau calon akar, atau radikula.
yang biasanya kemudian akan tumbuh terus merupakan akar tunggal yang berfungsi untuk tumbuhan yang tergolong dalam dicotyledon. Yang kedua, daun lembaga atau cotyledon, yang merupakan daun pertama suatu tumbuhan. Daun lembaga dapat mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang ketiga, batang lembaga atau cauliculus, yang seringkali dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu ruas batang di atas atau epikotil dan di bawah daun lembaga atau hipokotil. Selanjutnya yaitu putri lembaga atau albumin, yaitu bagian biji yang terdiri atas suatu jaringan yang menjadikan cadangan makanan bagi atau leguminosa. Peliharannya jaringan yang menjadi tempat penimbunan zat makanan cadangan tadi, kita dapat membedakan putih lembaga dalam. Satu, putih lembaga dalam atau endospermum. Jika jaringan penimbun makanan itu terdiri atas sel-sel yang berasal dari inti kandung lembaga sekunder yang kemudian setelah dibuahi oleh salah satu inti sperma, lalu membelah-belah menjadi jaringan penimbun makanan ini. Dua, putih lembaga luar atau perispermium. Jika bagian ini berasal dari bagian biji luar kandung lembaga, baik dari nucellus maupun selaput batang biji. Selanjutnya, kecambah atau tular. Kecambah atau sporofit muda yang merupakan satu tahap kritis dalam kehidupan tumbuhan. Kecambah biasanya dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu radikula atau akar embrio, kecambahan di atas tanah atau epigeial yang disebut juga epigais bila daun lembaganya terangkat ke atas tanah. Dua, perkecambahan di bawah tanah atau epigeial bila daun lembaga tetap tinggal di dalam biji dan tetap di dalam tanah. Bila dapat berkecambah, biji dapat berkecambah. Syarat yang diperlukannya terpenuhi seperti air, udara, Baik, kita lanjutkan. Biji dapat berkecambah bila syarat-syarat yang diperlukan terpenuhi air, udara, cahaya, dan panas. Jika syarat-syarat tidak terpenuhi, maka biji tidak akan tetap hidup dan berada dalam keadaan tidur atau laten yang dikenal dengan dormansi atau dormensi. Keadaan ini bisa sampai bertahun-tahun. Berdasarkan cotyledon, perkecambahan dibagi dua, yaitu yang pertama epigeial, jika cotyledon berada di permukaan tanah karena terdorong oleh pertumbuhan hipokotil memanjang ke atas. Yang kedua, epigeial, jika cotyledon tetap berada di bawah tanah, sedangkan plumula keluar dari permukaan tanah karena pertumbuhan epikotel ke arah atas. Selanjutnya yaitu reproduksi. Gymnospermae adalah tumbuhan yang bisa tertutup oleh buah. Alat reproduksinya pada tumbuhan Gymnospermae dikenal dengan sebutan strobilus. Proses reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae dibantu oleh angin. Angin akan membawa serbuk sari jantan ke arah gametofit betina dan masuk melalui celah mikrofil bakal biji gametofit betina. Sel sperma serbuk sari kemudian bersentuhan dengan si telur dan terjadilah pembuahan. Contohnya melinjo, ginkgo biloba, pakis haji, damar, dan cemara biru Colorado.
Selanjutnya, fase-fase dalam reproduksi. Yang pertama ada fase aseksual dan yang kedua fase seksual. Nah, reproduksi gimnospermae dimulai dengan fase aseksual yaitu saprofit bersifat diploid yang mengandung 2 set kromosom. Saprofit gimnospermae terdiri dari 2 jenis, yaitu sporofit betina yang berukuran besar, juga bulat, dan sporofit jantan yang lebih kecil dan menempel pada sporofit betina. Selanjutnya ada fase seksual. Kerucut sporofit jantan mengandung mikroporangia yang kemudian membelah secara meiosis untuk menghasilkan gametofit jantan. Setelah tersebut, mikrosoprangium diploid membelah menghasilkan 4 mikrospora, kerucut sporofit betina mengandung megasporangia yang kemudian membelah secara meiosis menghasilkan gametofit betina. Pada pembelahan meiosis tersebut terjadi kerucut ovulasi dan menghasilkan 4 megaspora haploid. Nah, selanjutnya ada gambar, yaitu ada fase seksual dan fase aseksual. Ini adalah gambar dari penjelasan yang tadi, yaitu fase aseksual dan fase seksual. Selanjutnya, angiospermae merupakan tumbuhan yang mengalami pembuahan ganda, yaitu sefaregetatif dan generatif. Bijinya tertutupi oleh buah. Biji angiospermae dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru dengan cara berkecambah. Contoh tumbuhan angiospermae adalah getahan, contohnya ubi, kayu, nangka. Selanjutnya ada kacang-kacangan, kacang tanah, dan kacang hijau. Selanjutnya ada dari Solanaceae, contohnya terung, tomat, dan cabai. Selanjutnya ada Rutaceae, contohnya jeruk. Kemudian Poaceae, contohnya padi, jagung, tebu. Kemudian Palmae, contohnya pinang, kelapa sawit. Orchidaceae, yaitu contohnya. Kemudian ada Mosaceae, itu pisang contohnya. Dan Zingiberaceae, contohnya jahe, lengkuas, dan kunyit. Nah, ini adalah bagian-bagian dari perkecambahan. Ada kotil. Nah, di sana ada kotil, ada epikotil, kotiledon, dan hipokotil. Baiklah, sekian penjelasan presentasi kita pada kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.